Tata nama senyawa kimia. Tata nama senyawa pertama yang kita pelajari, tata nama senyawa kimia ini kan adalah kalau yang di sini diingat antara logam dan non-logam. Yang namanya Ida. Kalau namanya Ida berarti kita panggil di sini selalu ya. Cl2, magnesium, ini golongan B. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jalan-jalan ke Pulau Bali. Saya cakep. Jangan lupa singgah ke Pulau Dewata. Cakep pada corona. Lupa ada corona, jangan. Oke, pada kali ini kita akan bahas tentang materi penamaan senyawa kimia. Tata nama senyawa kimia. Jadi itu kan ada di page 42 until 43 ya. Tata nama senyawa pertama yang kita pelajari, tata nama senyawa kimia ini kan ada dua. Ada organik, ada anorganik. Anorganik yang akan kita bahas organik. Nah, di anorganik sendiri itu ada beberapa aturan. Aturan pertama yaitu aturan antara logam dan non-logam. Masih ingat kan logam dan non-logam mana aja? Nah, buka SPU kalian lagi. Logam itu adalah kalau yang di sini, di SPU ini, itu yang logam itu warna biru ya. Yang non-logam warnanya orange. Jadi kalian buka lagi SPU-nya supaya ingat antara logam dan non-logam. Jadi kalau ada unsur antara logam dan non-logam, penamaannya itu yaitu kita sebutkan dulu logamnya apa. Baru kita lanjut. Non-logamnya apa? Kemudian kita tambahi ada nama Ida. Ayo, siapa di sini yang namanya Ida? Kalau ada namanya Ida berarti kita panggil di sini selalu ya. Nah, contohnya itu kita ambil yang golongan A aja dulu ya, karena lebih banyak itu golongan A. Kalau golongan A, kita lihat lagi SPU, kira-kira mana yang mau dicoba? Sebutin. LI. Oke, LI. LI golongan 1 ya, valensinya 1. LI Cl. Berarti namanya LI itu artinya apa? Lithium klorida. Itu juga Mg Cl2, magnesium Klorida. Nama logamnya dulu kan si Mg kan, non logamnya si klor ya, klor tambah magnesium klor tambah apa? Ida, klorida. Makanya namanya itu magnesium klorida. Golongan B itu nih yang di bawah ini, perhatikan ini ya. Ini yang di bawah. Nih golongan B, ini sejajar nih semua golongan B. Contohnya besi. Contohnya aja besi ya. Misalnya FeCl3. Berarti kalau kita lihat di sini biloxnya ini kan -1, ini -3, ini +3, ini +3. Jadi besinya biloxnya berapa? Besi 3 klorida. Besi 3-nya itu nama unsur beserta biloxnya. Oke, kita lanjut ke aturan yang kedua. Masih yang anorganik ya, antara non-logam dengan non-logam. Jadi kalau misalnya ini CO, syaratnya itu kita sebutin dulu ini, karbon karena 1 jadi monoksida. Nah, ini sama juga unsurnya, ada C, ada O, tapi di sini 2. Jadi disebut apa? Karbon Dioksida. Jadi yang membedakan itu adalah angka Golongan. yang ada di belakang unsur. Oke, ini karena dia 1, dia mono, ini 2, ini di. Kalau 3 apa? Tri. 4 apa? Etana. Tetra. Tetra. 5 penta, Penta, 6 heksa. 7 hepta, DLL. Oke. C itu memiliki nomor atom itu 6. Kalau dikonfigurasikan berdasarkan kulit berarti 2, 4. Nah, 4 sendiri ya, pertengahan. Jadi bisa menerima, bisa melepas. Bisa kadang jadi logam, kadang bisa jadi non-logam. Nah, makanya dia bisa jadi non-logam, bisa juga jadi logam. Itu alasannya kenapa C itu bisa jadi logam dan non-logam. Selanjutnya yaitu yang ketiga ya, yang terakhir, karena yang keempat juga hampir sama yang ketiga, yaitu nama untuk poliatom, nama senyawa poliatom. Kalau poliatom itu artinya banyak unsur yang di dalamnya itu banyak unsurnya ya. Caranya gimana? Caranya kalian ingat halaman 40. Di sini semua sudah tertera. Ingat yang radikal,
ya, yang radikal itu banyak masuk ke si poliatom. Dan selain si radikal itu yang ion positif atau ion negatif. Kita buat contohnya ya. Contohnya itu misalnya NaNO3. Nah, penamaannya sama ya. Kationnya apa namanya? Na itu natrium. Kalau NO3 itu poliatomik ya, radikal. Radikalnya itu ada di halaman 40. Kalian bisa lihat kembali. NO3 itu namanya nitrat. Ya udah, kita tinggal gabungin natrium nitrat. Contohnya lagi CaSO4. Nah, Ca itu apa? Ca itu kalsium. CaSO4 itu apa? Sulfat. Kalau sulfur itu S aja, kalau sulfat SO4. Nah, kita tinggal gabungin kalsium sulfat namanya. Nah, ini penamaan asam udah tahu ya. Ketika kita bertemu dengan HCl misalnya, berarti ini asam klorida. H2SO4 berarti ini asam sulfat. Jadi kalau ketemu H, ingat ini adalah si asam. Kalau yang ini itu ada di halaman 40. Yang ke B itu basa. Basa itu pertandanya adalah ketika kita ketemu OH di belakang unsur. Contohnya BaOH 2 kali, berarti ini barium hidroksida. Kalau ketemu OH itu namanya hidroksida. Oke, kalau ketemu KOH berarti kalium hidroksida. Gampang kan? Ketemu H tadi asam, ketemu OH itu basa. Easy. Nah, yang kedua yaitu tata nama senyawa organik. Senyawa organik tadi kan udah kita bahas tentang yang an ya, sekarang yaitu tentang organik. Nah, organik ini sering dikaitkan dengan hidrokarbon. Hidrokarbon itu adalah unsur yang mengandung atom C. Selanjutnya ini nanti akan dibahas di kelas 11. Tapi yang perlu kalian tahu adalah nama-nama yang sangat umum. Contohnya kalau kalian ketemu CH3OH, nah ini kan hidroksida ya. Ini hidroksida ini kalau di dalam senyawa organik ini namanya alkohol. Jadi kalau CH3 itu namanya metanol. Kalau C2H5OH itu namanya etanol. Kemudian C3H7OH namanya apa? Propanol. Kenapa bisa metanol, etanol, propanol? Itu berdasarkan jumlah atomnya. Jumlah atomnya berapa? Artinya biar banyak namanya. Bukan, artinya kalau kita punya nama kita kan tahu identitasnya. Kayak gitu juga orang. Seperti yang kita bilang, kalau misalnya nama semua orang Ucok sama Butet, kayak mana cara manggilnya? Kalau dipanggil Ucok semuanya nengok, dipanggil Butet semuanya juga nengok, padahal nggak ada yang kita panggil. Oke, tentang mana yang reaktan, mana yang produk. Jadi kita bahas sedikit ya, karena di kuis nanti bakalan ada muncul itu ya, persamaan kimia. Ini the last materi kita ya, persamaan kimia. Persamaan kimia itu yang perlu kita pelajari adalah misalnya ketika HCl direaksikan dengan NaOH, maka reaksinya ada NaCl ditambah H2O. Nah, yang sebelah kiri ini itu namanya si reaktan. Yang sebelah kanan ini namanya si produk. Itu aja. Nah, kalau misalnya di persamaan kimia yang harus diingat adalah harus setara. Reaksi harus setara. Gimana cara mengeceknya? Misalnya jumlah H di sini ada berapa? 1, 2. Sebelah kiri ya, hanya ada 2. Sebelah kanan ada berapa jumlahnya? 2 juga. Berarti H udah setara hanya. Si Cl ya, Cl1 di sini 1 udah setara, Na1 sudah setara. Gimana tentang penamaan senyawa dan persamaan reaksi? Easy, mudah. Oke. Sekarang kalian lanjutkan kuis yang ada di bawah ini. Biasa kita pakai quizzes. Jadi diisi namanya, kemudian hanya bisa mencoba 1 kali ya. Bye bye, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.